Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Acara ini didukung oleh... Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness.
Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Salam Pemirsa Aljon, nah, setelah kita melihat tayangan bagaimana Putri berkomunikasi, ngobrol dengan para pimpinan di laboratorium, di control room, kelihatannya kita kembali ke para narasumber yang ingin membahas seperti apa kira-kira hasil dari kunjungan. Silakan Mbak Putri atau Pak Cipto ingin melanjutkan diskusi ini. Ya baik, mungkin saya dulu, sahabat Aljon, ini tadi yang kita bahas, kita lihat kan di Adolina, ya kan. Bapak punya banyak pabrik kelapa sawit kan di PTPN 4 ini gitu kan. Ada berapa Pak? Dan kira-kira kalau total berapa kapasitasnya? Kemudian apakah di seluruh pabrik tadi seperti di Adolina? Gitu Pak. Ya. Baik. Oke, terima kasih. Jadi PTPN 4 itu punya 16 pabrik kelapa sawit tersebar di 10 kabupaten di Sumatera Utara. Baik. Maka teknologi itu menjadi suatu keharusan kalau kita mau cover detail gitu ya. Jadi secara jujur yang sudah lengkap seperti di Adolina itu tahun ini akan kita kembangkan menjadi 5. Oh. Yang pilotnya udah jalan bagus, nanti kita tambah lagi 4. Dan itulah yang nanti bisa mensejajarkan satu dengan yang lain. Sekarang kan relatif masih manual semua. Dan itu tergantung siapa yang duduk di situ gitu ya. Tidak bisa dikendalikan dengan real time, dengan segera dilakukan respon. Jadi kalau ditanyakan kapan selesainya, saya berharap sih tahun depan itu kita sudah semuanya menggunakan teknologi yang terakhir tadi untuk konteks mengendalikan PKS itu. Oke, baik. Dan Adolina menjadi satu model ya. Ya, kita sebut di situ Center of Excellence, Pak. Jadi semua teknologi kita coba di situ. Baik di kebun maupun di pabrik. Jadi kalau ada teknologi baru atau anak-anak punya inovasi, kita kan mendorong yang muda-muda itu berinovasi. Dan kita tidak sekedar ayo inovasinya apa, tapi kita latih agar dia dan kita kawal cara berinovasi itu seperti apa. Inovasi ini kan nggak ilham, nggak seperti ilham, tetapi harus diperas dari otak kita. Kita pengen sesuatu yang berbeda, yang maju gitu ya. Kalau nunggu ilham nggak datang-datang gitu. Apalagi rumahnya jauh ilhamnya. Ini setiap ide itu nanti kita coba Pak di Adolina. Gitu. Makanya riset kita apapun nanti dengan kawalan dan biaya yang kita sediakan anggarannya cukup, kita gunakan. Jadi kalau Bapak ada kesempatan agak panjang gitu, ada infrastruktur, ada percobaan di situ, kemudian ada cara mengatasi ganglioma tadi, ada percobaannya di situ, semua teknologi dan ide-ide itu kita coba di situ. Wah, menarik sekali ya. Artinya ada kesempatan kita datang lagi nih. Betul nggak Baik, kita datang lagi, betul kan? Hal-hal baru mengenai Ganoderma, mengenai pengembangan teknologi di PTPN 4 ya Pak tentunya ya. Jadi menjadi sebuah Center of Excellence, Center of Excellence untuk perkebunan sawit di lingkup PTPN ya Pak ya. Jadi saya rasa menarik sekali nih Pak penjelasan ini. Mungkin dari Mbak Putri ada sesuatu lagi yang kelihatannya masih kepingin banyak sekali menggali. Kalau Wenda kan tentang pelestarian lingkungan udah. Semuanya sudah terjawab dari Bapak mungkin ya Pak ya. Mungkin kalau pelestarian lingkungan, kalau ada kesempatan waktu yang di on farm lebih seru kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa Pak, mungkin kita juga sahabat Elzon akan tertarik juga ya mendengarkan cerita tentang yang di on farmnya, karena ini banyak juga tadi kan Bapak sampaikan bahwa tandan kosong ini juga bisa digunakan atau diaplikasikan di kebun sawit. Gimana Pak untuk yang mengenai hal ini khususnya? Biar nyambung dengan Winda ya. Iya betul. Jadi gini, tadi tankos yang dipertanyakan tadi. Makanya supaya lebih jelas. Kalau berkesempatan nanti itu sangat beda. Pohon yang kita aplikasikan tankos sama yang tidak, gitu. Dan itu kita lakukan perbandingan dan sudah confirm bahwa yang diberi tankos tadi, tandan kosong itu lebih jagur dan produktivitasnya lebih bagus. Dan itu tidak hanya yang tanaman muda, tanaman tidak produktif pun impact-nya ini. Karena apa?
bahan organik yang cukup itu nanti menjadikan penyerapan pupuk yang kita berikan itu lebih efektif. Tidak sekedar ini ada kandungannya apa di dalam tangkos itu, tetapi perbaikan tekstur tanah, perbaikan struktur dan keseimbangan dari tanah ini sendiri menolong untuk penyerapan dari pupuk yang kita berikan. Baik, Bapak. Luar biasa. Itu yang di tangkos tadi. Nah, teknologi lain, misalnya untuk hama gitu ya. Hama ini sekarang kan isunya adalah early warning signal, Pak. Early warning signal. Jadi kadang-kadang tim kita di lapangan itu tidak cukup disiplin melakukan penelitian atau pelaporan. Ini sudah kita pakai teknologi, Pak, dengan kita ada koordinatnya, kemudian dia send-nya itu cukup dari gadget yang kita bagikan, send, tidak usah nulis-nulis, kemudian sistem di PTPN 4 ini akan mengolah dan menggambarkan di mana ada serangan, di mana ada serangan, dan kemudian kita bisa intervensi, dan itu real time. Real time, Nah ini ada beberapa hal lagi mungkin yang nanti kalau kembali lagi waktunya cukup kita bisa jelaskan. Ada namanya control tower dashboard. Control dashboard ini kita bangun, Pak, untuk kalau Pak Darmono kan tahu bahwa pupuk terbaik dari tanaman kita adalah footprint atau jejak kaki dari para asisten, betul Pak ya? Betul. Nah kita terus berpikiran bagaimana kita mengetahui asisten kita pergi kemana, jejaknya di mana, dan itu PTPN 4 bisa, Pak. Bisa. Dan kita punya potret satu-satu pokok yang ditanam di PTPN 4 itu ada identitas uniknya. Sehingga kalau ada yang sakit ini atau ini kita tahu, Pak. Jumlahnya berapa, di PTPN itu ada 8,8 juta pokok, Pak. Dan mereka punya nama satu-satu. Tapi nggak ada yang namanya Winda. Namanya kode. Di nomor 33 gitu. Sehingga kalau pokok ini mati saya tahu gitu. Secara periodik kita akan itu namanya kontrol. Kalau ada waktu saya jelaskan lebih panjang. Sehingga ini sudah masuk kepada precision farming. Menarik sekali. Ada early warning system. Sesuatu yang memberikan tanda di awal ya Pak ya, betul ya, untuk memberi supaya kita lebih proaktif terhadap kondisi di lapangan. Pak Cip, nih kita masih punya waktu sedikit lagi nih, katanya 10 menit. Saya sebenarnya butuhnya waktu masih panjang. Jangan khawatir Pak, kita akan adakan lagi dalam episode berikutnya ya. Wah, ini kelihatannya ini undangan terbuka jadi Pak. Jadi artinya nanti khusus kita bahas teknologi ya. Teknologi betul Pak. Teknologi di PTPN 4 bagaimana menjawab tantangan gitu ya. Baiklah, sampai sekarang kita sudah di penghujung waktu, mungkin ada kembali pesan yang sangat urgent bagi kita semua tentang pengolahan kelapa sawit, tidak hanya untuk minyak makan, food grade, tapi juga sudah masuk kepada fuel ya, kepada energi yang baru dan terbarukan, begitu Pak ya, energi baru dan terbarukan yang datang dari pohon sawit. Nah, mungkin ada pesan tertentu yang ingin Bapak sampaikan. Silakan, Baik, Pak. terima kasih. Ke depan kita nggak bisa menghindar dari menggunakan teknologi itu, kalau nggak kita tertinggal. Baik. Kemudian juga industri sawit ini harus menuju ke lebih hilir. Jadi kalau tadi kita bicara CPU gitu ya, kita harus jalan ke lebih belakang lagi, di tengah ada namanya minyak goreng, lean, kemudian nanti di situ ada low chemical, ada fatty acid, fatty alcohol dan produksi yang lain gitu ya. Termasuk di dalamnya ada biodiesel. PTPN 4 akan bangun itu. Bangun biodiesel. Biodiesel. Itu atas pesannya Winda kan. Karena biodiesel ini ramah kan gitu, ramah lingkungan dan bisa menggunakan limbah-limbah yang kita ambil tadi. Dan sekali lagi ini adalah tantangan kita ke depan. Nggak mudah mendapatkan pegawai yang mau kerja di perkebunan sawit sekarang. Jadi isu. Jadi tidak boleh kita menafikan seakan-akan ini cuma kebun gitu ya, terus nggak perlu teknologi yang maju. Maka teman-teman yang muda-muda ini sangat concern dan mereka lebih mudah diajak mengadop teknologi yang baru, Pak. Dan itulah yang diaplikasikan sekarang. Saya kira ini langkah awal, tapi kedepannya nanti kita harus lihat. Karena perubahan itu begitu cepatnya, Pak. Betul. Mungkin teknologi yang kita kira ini sudah paling canggih gitu ya, besok udah usang gitu. Berubah harus lagi. ada lagi gitu. Ada Jadi jangan pernah menutup ini.
kita kepada teknologi, dan tanpa itu suatu saat kita akan tertinggal karena yang dituntut akhirnya adalah efisiensi. Efisiensi. Menarik sekali pemirsa Eljon, ini suatu pesan bagi kita semua bahwa perubahan itu suatu keniscayaan. Anak muda mengatakan berubah atau punah. Okay. Itu satu jargon yang kelihatannya menjadi sebuah tag kita bahwa kita harus melakukan perubahan dan IT base, betul ya Pak ya? Artinya teknologi tidak bisa ditawar lagi, kita harus berubah. Dan satu pesan mungkin Pak, mungkin mulai saat ini kita coba menghilangkan kata limbah. Apakah itu cair, apakah itu biomasa, tapi kita katakan kepada masyarakat dunia, itu byproduct. Itu side product dari perkebunan sawit. Berupa cairan, berupa biomasa yang bisa berubah menjadi sebuah penggunaan yang lebih bernilai ekonomis. Tidak ada limbah, without white waste, betul Pak ya? Tanpa limbah yang berbahaya, tetapi punya side product yang punya nilai ekonomis tinggi. Demikian para pemirsa Eljon yang setia, akhirnya kita berpisah juga di penghujung waktu ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Kita sudah diberikan pencerahan ya. Mudah-mudahan Putri Bumi juga mendapatkan bekal yang baik. Dan Pak Darmono jangan bosan-bosan ya mengawal kita ya dalam berbagai macam kegiatan. Sekali lagi sampai jumpa di lain kesempatan, tetap bersama Eljon TV. Beranda Sawit Nusantara, mengupas banyak hal tentang sawit dari Indonesia untuk dunia, bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. PT Perkebunan Nusantara 4 atau disingkat PTPN 4 adalah anak perusahaan BUMN perkebunan yang bergerak di bidang usaha agroindustri. PTPN 4 didirikan pada tahun 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 merupakan hasil peleburan dari PTP 6, PTP 7, dan PTP 8. PTPN 4 mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya. Total areal konsesi yang diusahakan mencapai 175.735 hektar yang terdiri dari areal kelapa sawit seluas 169.362 hektar dan areal teh seluas 6.373 hektar. PTPN 4 yang berkantor pusat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memiliki 30 kebun yang mengelola budidaya kelapa sawit dengan dilengkapi 16 pabrik kelapa sawit atau PKS. Selain itu, terdapat 2 pabrik pengolahan inti sawit, 1 kebun plasma, dan 1 unit perbengkelan, serta 1 kebun yang mengelola budidaya teh, dilengkapi 2 pabrik teh. Kebun tersebut tersebar di 9 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Batubara, Labuhan Batu Utara,
Labuhan Batu, Padang Lawas, dan Mandailing Natal, serta memiliki kantor perwakilan di Jakarta. Dengan total jumlah karyawan 19.938 orang. Laporan laba keuangan PT PN 4 pada tahun 2017 mencapai 743 miliar, naik 39,8% dari tahun lalu dengan total aset sebesar 14,6 triliun, liabilitas 7,4 triliun, dan ekuitas sebesar 7,2 triliun. Produk-produk yang dihasilkan berupa palm oil, palm kernel, kernel meal, dan teh hitam. Anak perusahaan yang dimiliki yaitu PT Sarana Agro Nusantara atau PT SAN yang bergerak dalam bidang jasa tangki timbun dan pemompaan CPO, PT Sinergi Perkebunan Nusantara atau PT SPN yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, PT Agro Sinergi Nusantara atau PT ASN yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, serta PT Prima Medica Nusantara atau PT PMN yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan. Sebagai perusahaan besar, PT PN 4 tentu mempunyai tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Pada tahun 2017, PT PN 4 menyalurkan dana PKBL dan CSR sebesar 29,2 miliar. Acara ini didukung oleh Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!